Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, tidak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurah dan limpahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi Muhammad SAW. Sebagai kaum muslim, sudah sepantasnya kita untuk menyambut kehadiran tahun baru Islam sebagai tahun baru Hijriah, karena kita masih diberikan umur dan kesehatan sehingga kita dapat memasuki tahun baru Hijriah ini dengan keadaan selamat dan sejahtera. Muharram merupakan permulaan tahun dalam kalender Islam yang menandai pergantian tahun Hijriah. Kata Muharram dalam bahasa Arab mempunyai arti yang dilarang. Disebut kalender Hijriah karena mendasari pada hijrah Nabi yang memiliki sejarah panjang dan peristiwa penting dalam Islam. Manusia pertama yang berhasil mengkristalisir hijrah Nabi sebagai event terpenting dalam penanggalan Islam adalah Sayyidina Umar bin Khattab ketika beliau menjabat sebagai khalifah. Hal ini terjadi pada tahun ke-17 sejak hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Namun demikian, Sayyidina Umar sendiri tidak ingin memaksakan pendapatnya kepada para sahabat Nabi. Sebagaimana biasanya, beliau selalu memusyawarahkan setiap problematika umat kepada para sahabatnya. Akan tetapi, masalah yang satu ini pun tak pelak dari diktum di atas. Karenanya, beberapa opsi pun bermunculan. Ada yang menginginkan tapak tilas sistem penanggalan Islam berpijak pada tahun kelahiran Rasulullah. Ada juga yang mengusulkan awal diresmikannya atau dibangkitkannya Muhammad SAW sebagai utusannya lah yang merupakan waktu paling tepat dalam standar kalenderisasi. Bahkan ada pula yang melontarkan ide akan tahun wafatnya Rasulullah SAW sebagai batas awal perhitungan tarikh dalam Islam. Meskipun demikian, nampaknya Sayyidina Umar bin Khattab lebih condong kepada pendapat Sayyidina Ali karamallahu wajhah yang mengafdaliyahkan peristiwa hijrah sebagai tonggak terpenting ketimbang event-event lainnya dalam sejarah Islam. Pada masalah yang satu ini, relevan dengan klaim beliau, kita membuat penanggalan berdasar pada hijrah Rasulullah SAW adalah lebih baik karena hijrah tersebut merupakan pembeda antara yang hak dan yang batil. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 1 Muharram bertepatan dengan 16 Juli tahun 622 Masehi pada hari Jumat. Permulaan penetapan kalender Hijriah atas inisiatif Khalifah Umar bin Khattab. Dalam tradisi Islam Ahlussunnah wal Jamaah, setiap memasuki malam pergantian tahun baru Islam dan selama di bulan Muharram itu, mereka selalu mengisi dan meramaikannya dengan berbagai ritual keagamaan seperti membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, melaksanakan puasa sunnah, menyantuni anak yatim, dan lain sebagainya. Keberadaan bulan Muharram disebut bulan yang mulia merujuk pada firman Allah yang disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 36 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, yang artinya sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi.
Di antaranya 4 bulan haram, itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Surah At-Taubah ayat 36. Teman-teman sekalian, bulan Muharram memiliki banyak sekali kemuliaan karena dalam bulan ini terdapat hari Asyura atau 10 Muharram. Adapun pada hari tersebut banyak sekali keutamaan yang apabila kita manfaatkan dengan beramal soleh, maka Allah akan mengganjar kita dengan banyak sekali kemuliaan. Oleh sebab itu, setiap kaum muslim yang mampu dianjurkan untuk berpuasa di hari tersebut. Terdapat banyak sekali peristiwa penting yang terjadi pada hari Asyura, yakni sebagai berikut. Yang pertama, taubat Nabi Adam diterima. Yang kedua, Nabi Nuh diselamatkan dari banjir bah. Yang ketiga, Nabi Ibrahim diselamatkan dari api yang membakarnya. Yang keempat, Nabi Yusuf dan Yakub dipertemukan kembali pada tanggal ini. Yang kelima, Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan. Yang keenam, Nabi Khidir diberikan ilmu. Dan yang ketujuh, Allah menciptakan surga dan neraka. Sungguh sangat mulia hari Asyura karena terdapat banyak peristiwa besar yang pernah terjadi. Semoga kita mampu memaknai hari 1 Muharram ini dengan penuh keimanan dan ketakwaan. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi saya dan kita semua, dan juga dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya hanya dari Allah yang Maha Benar, dan yang salah, khilaf ataupun keliru itu datangnya dari saya pribadi, sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, khilaf ataupun dosa. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.